Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki atau biasa dipanggil dengan Bapak Diki. Pada presentasi di hari ini, saya ingin menyampaikan tentang prosedur adaptasi atau penelitian lintas budaya. Teman-teman sekalian, kita masuk ke materi yang keenam, yakni evaluasi alat ukur adaptasi beserta contoh form penilaian ahli. Materi ini merupakan materi yang saya bawakan dalam materi prosedur adaptasi alat ukur penelitian lintas budaya. Adapun evaluasi alat ukur yang sudah kita lakukan proses adaptasi dari langkah 1 sampai langkah yang keempat misalnya pada proses adaptasi menggunakan batten, itu perlu dilaporkan secara tertulis tentunya. Dalam pelaporannya kita menggunakan tabel seperti contoh yang ada di gambar. Di tabel sini kita membuat item originalnya apa, kemudian bunyi itemnya apa. Kemudian ada hasil translasi 1, translasi 2, hasil sintesis atau bisa disebut sebagai hasil T12, kemudian ada back translasi yang berbahasa asing nanti, dan back translasi 1 ada 2, dan nanti ada penilaian ahli. Di sini nanti kita minta komentar ahli yang kita tunjuk dalam proses adaptasi ukur, dan nanti akan ada final item dari penilaian ahli untuk nanti dicobakan pada sampel kecil, nanti dibuat bunyi itemnya, dan nanti ada evaluasi uji coba alat ukur, misalnya nilai reliabilitasnya, nilai validitasnya, ya dilaporkan. Kemudian nanti ada penilaian ahli lagi, mengecek semua prosesnya, dan misalnya dirasa udah cukup, maka kita lakukanlah finalisasi item untuk dicoba pada sampel yang besar. Satu tabel ditulis satu item. Nanti saya akan kasih contohnya. Untuk diketahui teman-teman sekalian, evaluasi alat ukur ini yang sifatnya kualitatif disebut sebagai validasi isi, ya, validitas isi. Jadi kita memvalidasi isi dari alat ukur kita, ya, yang kita buat. Form ini sebenarnya bukan form yang baku, teman-teman bisa menyesuaikan kembali dengan kebutuhannya, bisa disesuaikan ditambah-tambah atau dikurang-kurang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Form yang kedua, ini lebih lengkap ya, karena ada form kuantitatif dan ada kualitatifnya. Sekali lagi, form ini bukan form yang baku, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Pada form ini, kita buat tabel seperti di gambar, kemudian acuan penilaian saya ambil dari Batten tahun 2000, di mana acuan ini dengan menggunakan 4 penilaian semantik, idiomatik, eksperensial, dan konseptual. Penilaiannya bisa dari 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 6, 1 sampai 7, dan seterusnya. Nah, catatan untuk diketahui teman-teman sekalian. Contoh form ini nanti bisa kita hitung persentase kesepakatan antar rater, ya. Sehingga nanti kita artinya butuh beberapa rater ahli untuk menilai ini. Jangan satu orang. Ya, minimal kalau misalnya yang baik itu 3 orang. Nah, tapi malah Batten menyarankan di sini 6 orang, ya. Ya, bahkan bisa 7. Jadi tergantung dengan kemampuan kita untuk mengundang ahli-ahli yang kompeten untuk menilai alat ukur ini. Form yang terakhir, ini saya ambil dari penjelasan Crestani et al. Tahun 2017, di mana form ini cuma ada 2 nilai, yakni relevansi dan juga clarity atau kejelasan. Relevansi adalah sejauh mana relevansi item dengan konstruk yang diukur. Kejelasan adalah apakah item cukup jelas dan dapat dipahami. Nah, biasanya di sini kita bisa gunakan item yang sudah final. Ya, berarti hasil misalnya dari proses sintesis, back translasi, langkah yang keempat kita buatlah ini versinya ya. Nah, pilihan jawabannya bisa disesuaikan teman-teman sekalian, 1 sampai 4, sini contohnya, bisa 1 sampai 5, 1 sampai 7, dan seterusnya. Dan sekali lagi, di sini Crestani juga menyarankan menggunakan 6 penilai. Ya, cukup banyak ya, tapi teman-teman juga bisa menyesuaikan. Baik, inilah contoh 3 form penilaian ahli yang dimana 3 form ini digunakan untuk mengukur validitas isi dari alat ukur yang sudah kita adaptasi. Demikian presentasi saya mengenai contoh form penilaian ahli.
Teman-teman yang masih bingung dan ragu boleh bertanya pada kolom komentar di akun channel YouTube kami. Terima kasih.